Oke, kita masuk lagi ya di lanjutannya tadi ya. Jadi saya potong karena agar video ini bisa mudah untuk di-download atau juga di streaming ya. Karena kalau satu full itu agak berat. Ya, ini. Oke, tadi sampai pada sistem abstrak ya. Nah, kita tahu bahwa sistem abstrak itu sama seperti kita memahami sebuah agama. Misalkan agama yang mempunyai agama Islam, Kristen dan sebagainya. Kalau kita memahami ya misalkan agama Islam, yaitu memahami ya bagaimana ya pemahaman terhadap agama Islam itu sendiri ya, mulai dari misalkan hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan pemahaman ya, keagamaan ya, misalkan Isra dan Mi'raj ya, itu kan sebuah apa namanya kejadian-kejadian ya yang memang ada ya, yang itu nanti akan dikaitkan ya dengan dunia nyata ya, itu sehingga kalau kita melihat bagaimana caranya itu sampai ke sebuah tujuan itu pasti tidak bisa dilihat dengan mata ya, itu ya. Nah itu ya sistem teologi ya, itu Isra dan Mi'raj ya, dari Sidratul Muntaha ya sampai ke, nah itu kan, itu contohnya ya. Contoh yang lain juga ada ya kaitannya dengan pemahaman keagamaan ya. Jadi tersusun ide atau gagasan yang saling terkait yang mungkin memiliki atau tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata ya, gitu ya. Yang tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata ya. Contohnya dunia. Di dunia ini kan kita bisa merasakan hari ini. Tapi di dunia ketika nanti ya itu akan ketika nanti akan masuk ke dalam sebuah dunia yang lain di luar dunia nyata, nah itu seperti apa ya, nah itu adanya surga dan neraka ya, nah, itu kan sebuah saling antara dunia dan hal yang lain ya, itu sistem fisik. Nah ini kalau sistem fisik ini jelas ya bahwa tersusun dari benda fisik ya, seperti manusia dengan mesin, dengan energi, dengan benda fisik lainnya. Misalkan tadi seperti saya jelaskan sistem transportasi. Sistem transportasi itu kan ada transportasi darat, udara, laut. Sistem transportasi darat, kereta api misalkan. Ada keterkaitan sistem fisiknya antara kereta api dengan sebuah sistem komputer, sinyal, dengan sebuah manusia, seorang manusia yang melakukan operasional, baik itu relnya maupun sistem kemudinya. Ya, ini ya. Sekarang kita lihat lagi mengenai klasifikasi daripada sistem tersebut. Ya, ada sistem terbuka, sistem tertutup. Ya, sistem terbuka contohnya adalah makhluk hidup, organisasi, itu adalah sistem terbuka. Kenapa terbuka? Karena dia akan saling berkaitan dengan lingkungan. Manusia berkaitan dengan udara, air, tanah, bangunan, gedung. Nah, itu kan lingkungan. Organisasi juga sama. Dia nanti akan mempunyai sebuah sistem yang terbuka. Dia akan bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan konsumen, bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis. Ya, itu sistem tertutup. Contohnya adalah program komputer. Program komputer adalah sebuah sistem yang tertutup dalam melakukan sebuah pertukaran informasi. Ya, kenapa tertutup? Karena dia masuk dalam lingkup komputernya saja. Ya, bagaimana dia menginput melalui komputer. Dia melakukan proses melalui komputer, melalui output melalui komputer, melalui monitor atau melalui printer dan sebagainya. Nah itu kan sistemnya tertutup ya, hanya ada pada lingkup komputer itu sendiri ya, itu sistem tertutup ya. Mungkin ada lagi yang contoh yang lain, kalian bisa jelaskan sendiri ya. Terus kita lihat lagi klasifikasi sistem yang lain ya, sistem deterministik ya. Nah, ini setiap operasi yang dilakukan oleh sistem dapat bersifat pasti, dapat diprediksi dengan akurasi yang tinggi ya. Contohnya program komputer. Kalau kita melakukan perhitungan matematik dengan komputer itu bisa tepat, cepat ya. Nah, itu ya deterministik ya, itu menggunakan kalkulator itu deterministik ya. Sistem probabilistik. Jadi ingat nih,
Program komputer dia mempunyai sebuah sistem yang pertama sistemnya dia bisa deterministik, dia bisa sistemnya bisa sistem terbuka, sistemnya tertutup, ya. Itu ya ada dua tuh komputer ya, program komputer. Nah sekarang sistem probabilistik. Nah jadi setiap operasi, ya, itu ya. Jadi setiap operasi, ya, yang dilakukan bersifat tidak pasti, probabilistik, sulit diprediksi, pasti memiliki error, ya. Nah ini probabilistik. Ya, contohnya ya yang kaitannya dengan ketidakpastian, cuaca, hujan, ya, datangnya hujan, musim kemarau. Nah ini kan mulai terjadi karena ketidakpastian. Kita udah lihat hari ini mendung, cuacanya gelap, ternyata tidak hujan. Nah ini probabilistik. Ya, sewaktu-waktu datang diramal hari ini hujan, ternyata tidak hujan. Suatu hal ketidakpastian. Sama seperti kita melempar koin depan dan belakang, ya. Lalu kita lempar ke atas, ya, lalu taruh ke bawah. Ada dua kemungkinan, yang munculnya depan atau yang munculnya belakang. Nah ya, itu baru dua muka, ya, depan belakang. Bagaimana kalau mukanya ada 4, ya, dadu misalnya, kita lempar, dia ada di muka ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Nah itu sistem probabilistik. Ya tentunya itu bisa digunakan dengan menggunakan perhitungan matematik. Ya. Nah itu ya dengan probabilistik. Ya. Ramalan, ya, dugaan, ya. Oke ya, klasifikasi sistem yang lain, ya, sistem manusia dan mesin. Nah ini jelas, pada sistem ini manusia dan mesin secara bersamaan melakukan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Ya, ini melakukan suatu proses, misalkan manusia melakukan operasional mesin komputer, mesin mobil, mesin produksi, industri. Nah itu kan sistem manusia dan mesin. Ya, mesin memiliki sistem tertutup, jelas. Mesin komputer, mesin mobil, mesin fotokopi itu tertutup. Sementara manusia memiliki sifat tertutup dan probabilistik. Jadi manusia ini, ya, mesin ya tadi ya, sifatnya tertutup dan deterministik tadi ya. Sementara manusia memiliki sifat tertutup dan probabilistik. Manusia kan kadang-kadang emosionalnya ini naik turun ya. Jadi kalau kita lagi punya masalah, biasanya emosionalnya cepat tinggi, gampang tersinggung, ya, cepat marah, emosional. Nah itu manusia, ya, probabilistik, tidak tentu, tergantung moodnya, ya, sifatnya tertutup. Kenapa? Yang sifatnya pribadi, ya ini, ya, dia tidak akan terbuka, ya. Komposisi manusia antara manusia dan mesin dapat berubah-ubah, ya, sesuai dengan tujuan sistem, ya, gitu. Manusia dengan mesin mempunyai sebuah komposisi yang berubah-ubah sesuai dengan tujuan daripada sistem tersebut, ya, sesuai yang diprogram oleh manusia. Nah itu ya. Pengetahuan model sistem yang lain, ya. Posisi sistem, ya, posisi SIM dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Ya. Ya, itu ya tadi ya, dari sudut pandang secara umum. Misalkan SIM dapat dipandang sebagai sebuah sistem, ya. SIM dapat dipandang bagian dari sebuah organisasi, ya, itu ya. Misalkan sini kita lihat ya. SIM sebagai sebuah sistem. Nah, SIM sebagai sebuah sistem. Ya, kalau di sini ada input, ya, lalu di sini melingkupi sebuah sistem informasi manajemen sehingga menghasilkan sebuah output. Ya, outputnya inilah yang dijadikan sebagai pengaturan dari sebuah sistem informasi. Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat sistem informasi sebagai sebuah organisasi. Ya, jadi tentunya di sini kaitannya dengan hubungan antara sebuah sistem informasi, ya, dengan organisasi. Ini organisasinya, ya, yang melingkupi strategi bisnisnya, role-nya, prosedurnya, lalu dibantu oleh sebuah sistem informasi. Yang mana di dalamnya ada software, hardware, database, telecommunication, sehingga dia membentuk sebuah sistem informasi yang digunakan organisasi untuk sebuah strategi bisnis, prosedur dan sebagainya. Ya. Nah ini kita lihat di sini model sistem dalam sebuah sistem,
ya, yang kaitannya dengan decision maker, keputusan, sistem penunjang keputusan, ya. Di sini ada decision making software, ya. Nah, decision making software, software yang melakukan, ya, proses, ya, proses sehingga menghasilkan sebuah keputusan, tentunya dengan menggunakan model matematik. Nah, di sini ya. Lalu ini nanti kan disimpan, ya. Nah, ini disimpan, ya, disimpan dalam sebuah database, ya, disimpan dalam sebuah database. Agar apa? Agar ini bisa dipanggil kembali, diolah kembali, ya, bahkan dikembangkan kembali sehingga menjadi sebuah keputusan, ya. Nah, ya, sebuah keputusan strategis di sini, ya. Ini dia ada aliran data di sini, ya. Tentunya sebelum dia melakukan sebuah keputusan dengan menggunakan software, harus digunakan dulu model matematikanya, ya, formulanya seperti apa, baru diproses, ya, dengan menggunakan software, ya. Setelah menggunakan software diproses, baru keluarlah decision makingnya, keputusannya. Tentunya keputusan ini nanti akan disimpan dalam sebuah database, ya. Ini, ya, ini. Nah, jadi ini jelas bahwa manusia sebagai sistem pengolah sistem informasi, kita tahu kita sebagai manusia pasti punya indera penerima, ya, sensor, ya, terus otak, ya, yang mengolah untuk menjadi sebuah keputusan, terus respon tanggapannya. Nah, jadi kita menerima data, menerima informasi, baik itu data berupa teks, gambar, video, suara, ya, itu diolah oleh otak. Diolah oleh otak nanti akan membuat respon, ya. Nah, kita nanti akan merespon. Nah, ini suara apa nih? Ya, terus judulnya apa lagunya nih, misalkan musik, judulnya apa, siapa penyanyinya, dibuat tahun berapa. Itu kan sensor, ya, di otak diolah, ya, memori, lalu menghasilkan sebuah respon. Oh, ini lagunya si ini, tahun sekian, ya, judulnya ini, ya. Nah, itu, ya. Ini contoh, ya. Indera penerima, kalau lebih detail lagi, indera manusia itu kan ada mata, telinga, ya, dan sebagainya di sini kan, ya. Nah, ini kan tujuan untuk merangsang sebuah indera penerima, input, ya, input. Kalau komputer itu kan saat ini kan dia penerimanya kan berupa data teks, dan harus dimasukkan, ya, itu dimasukkan, ya, baik itu berupa data teks, suara. Kalau manusia kan dia kalau untuk mendengar menggunakan kupingnya, ya, kalau untuk melihat menggunakan matanya, untuk mencium rasa, bau, ya, itu dengan hidungnya, ya. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kalau untuk komputer, rasa ini kan belum, ya, belum ada nih. Misalkan komputer bisa mengenali bau, ya, harum, bau asin, misalkan, terus bau manis misalkan, atau bau wangi dan sebagainya. Nah, itu kan belum, ya. Hanya dari sisi data saja, ya. Nah, data teks, suara, ya, terus gambar, ya, video. Kalau rasa, ya, belum ada komputer kan, ya. Nah, itu, ya, rasanya ini komputer bisa mendeteksi, ya, bau amis misalkan. Nah, itu hebat tuh, ya. Nah, insya Allah mungkin generasi-generasi kalian ini akan bisa mendeteksi rasa bau yang ada di rasa bau. Di komputer bisa mendeteksi bau kebakar. Kabel misalkan dia bisa memilih bau ini bau kabel kebakar nih baunya. Ini adalah bau sate, ya, dibakar misalkan, ya. Nah, sate kambing atau sate apa. Bau ini bisa memfilter dia bisa seperti manusia. Nah, itu belum ada. Ya, mungkin sekarang sudah dicoba, sudah ada atau belum, ya. Kita harus lihat lagi, ya, penelitiannya. Ya, itu, ya, unit pemrosesan otak yang melakukan pemrosesan, ya. Sehingga manusia bisa memproses. Ketika dia mencium bau, wah, ini ternyata bau kabel kebakar. Nah, di otak kalau dia respon, ini kayak bau kabel nih, kabel kebakar, ya, itu. Ya, itu, ya, respon tanggapan, ya, itu juga, ya, otak mengirim hasil dari pemrosesan, ya, perangsangan agar dapat memberikan respon yang bersesuaian. Respon dapat berupa aktivitas fisik atau juga pengambilan keputusan. Misalkan ada dia mencium bau kebakar, di otak mengeluarkan sebuah sinyal bahwa ini kabel kebakar. Lalu dia melakukan respon. Responnya apa? Dicari itu oleh manusia, mana nih kabel yang kebakar. Dilihat di loteng, dilihat di ruang tamu dan sebagainya. Itu respon, ya. Nah, bagaimana komputer melakukan hal itu?
Nah, sampai sejauh ini kan ketika ada data diproses lalu keluar responnya adalah output. Outputnya bisa berupa apa? Bisa berupa gerakan mesin, ya, bisa berupa output suara, sinyal, ya itu bisa berupa teks, ya gitu ya. Tindakannya kan berupa robot, ya mesin, ya. Ya manusia sebagai sistem pengolah sama seperti tadi ya. Lanjutannya mengkategorisasi memori atas tiga. Memori jangka pendek, jangka panjang, memori eksternal. Jadi manusia ini punya batasan, ya. Memori jangka pendek yang mudah diingat, jangka panjang yang mudah, yang lama untuk diingat, masih sampai sekarang masih ingat. Memori eksternal yang memang sudah tidak mampu lagi mengingat. Tentu dengan bantuan memori seperti hard disk, ya, alat rekam video, musik, suara. Nah itu memori eksternal. Kalau memori jangka pendek contohnya manusia menghafal apa? NIM, hafal tuh ya, itu memori jangka pendek, nomor induk mahasiswa. Ya, memori jangka panjang, apa yang dia ingat kalau memori jangka panjang? Ya, apa tuh contohnya? Manusia bisa mengingat pada masa-masa jangka panjang. Ya, mungkin nama ayah, nama ibu, ya, nah itu pasti diingat. Ya, terus apa lagi? Yang kira-kira memang jangka panjang mudah diingat. Ya, itu. Oke ya. Memori jangka pendek, ya, atau HTM merupakan bagian dari unit pemrosesan yang berukuran kecil, hanya dapat menyimpan beberapa potongan memori. Contohnya angka, kata, atau gambar, nah itu pendek ya. Gambar ini cepat diingat, kata cepat diingat, suara cepat diingat. Ya, kalau kita sering mendengar suara, ya pasti kita cepat hafal ya sebenarnya. Memori jangka panjang dapat menyimpan lebih banyak informasi dibandingkan dari memori pendek ya. Diyakini memiliki kapasitas tak terbatas untuk menyimpan memori ya, makanya kapasitas yang tidak terbatas ya. Memori eksternal seperti STM dan ATM karena letaknya di luar otak. Ya, contohnya memori eksternal, buku catatan, whiteboard, laptop dan sebagainya. Nah, di luar memori eksternal, di luar catatan. Nah, ini manusia sudah tidak mampu lagi untuk menyimpan semua yang ada dalam sebuah memori otak. Ya, ya itu kalau jangka panjang mungkin hafiz ya bisa menghafal sampai 30 juz. Nah, itu jangka panjang. Asalkan dia apa? Diulang-ulang terus. Ya diulang. Di mulujak ya artinya ya. Artinya apa? Selalu dilatih ya untuk dibaca terus, dihafal terus ya. Agar apa? Agar tidak mudah lupa ya itu ya. Manusia sebagai sistem pengolah informasi. Ya, ini jelas. Manusia memiliki keterbatasan dalam menerima masukan untuk menghasilkan keluaran yang bermakna. Namun lingkungan yang menyediakan masukan lebih banyak dari yang dapat diproses ya. Tuh banyaknya masukan karena keterbatasan untuk mengolah, akhirnya keluarnya sedikit-sedikit. Nah itu kelemahan manusia. Maka dengan menggunakan alat bantu komputer, maka input yang banyak bisa diproses dengan menggunakan output yang banyak ya itu. Jadi untuk menghindari kelebihan informasi, information overload, manusia menyaring masukan tersebut agar lebih mudah untuk diproses. Ya, itu. Jadi ada banyak informasi, manusia harus bisa memproses, memilih, memfilter. Ya. Manusia sebagai sistem pengolah informasi, kemampuan penyaringan informasi pada setiap manusia berbeda-beda. Ya. Kemampuan tersebut bisa dimiliki sejak lahir atau diperoleh dari pengalaman, pengetahuan, latar belakang budaya. Nah ini kemampuan menyaring informasi, mengingat dan sebagainya. Ini bisa juga dari pengaruh sejak lahir, dari pengalaman, nah, pengetahuan dan latar belakang budaya. Ya, latar belakang budaya memang sering aktif untuk belajar dan sebagainya. Secara umum kemampuan penyaringan informasi pada manusia terbagi menjadi dua, ya. Kerangka selektif, keterbatasan, bias pada kemampuan kognitif. Nah ini kita lihat di sini manusia sebagai sistem pengolah informasi. Ya, ada kalau kita lihat diagramnya di sini ya, sensor reseptor. Ya, nah, ini terus di sini ada filter. Jadi di sini ada memori ya, ini ada mental processing, ini ada channel respon outputnya. Ketika dia mencium bau, ya, nah di sini mulai ada channel untuk memfilter. Ya, nah ini bau apa nih? Ada 3 bau di sini. Ya, nah, bau kabel kebakar, terus bau sate, ya, bakar sate kambing, terus bau
apalagi di sini masak kue. Nah, ini kan difilter nih, mana yang kabel kebakar, mana yang sate, mana yang kue, ya, difilter. Ya, menghasilkan sebuah output. Oh, ini bau kabel, ya. Oh, ini bau kue dan sebagainya, ya. Nah, itu, ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita tarik kesimpulan dari session mengenai konsep dan model sistem ini. Jadi kesimpulannya adalah pertama, kita harus bisa membedakan bahwa konsep dan model sistem itu banyak jenisnya, ya. Kalau dia itu digunakan untuk produksi pabrik, itu tentu mempunyai sistem informasi yang berbeda, ya. Berarti ini sistem informasi yang dibutuhkan untuk pengolahan, mulai dari bahan mentah sampai dia menjadi barang jadi, bahan jadi. Tentu beda lagi model sistem atau konsep sistem model yang kaitan dengan sistem administrasi. Itu yang dibutuhkan adalah sebuah informasi yang kaitannya dengan pengolahan data, sehingga menghasilkan sebuah keputusan data karyawan, misalkan, ya, data penggajian karyawan, ya. Nah, itu ya session untuk konsep dan model sistem. Jangan lupa session selanjutnya adalah post test, ya, pretest, post test untuk dikerjakan di MAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.